Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Fatul Miskia dengan NIM P071242200018. Di sini saya akan membuat video tentang penyuluhan ibu nifas. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih Bu Bidan. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan yang bertugas pada siang hari ini. Apakah benar dengan Ibu Atika? Benar Bu. Baik, Ibu tadi sudah melakukan pemeriksaan J dengan bidan sebelumnya. Iya. Saya di sini akan melakukan penyuluhan Ibu yang tujuannya agar Ibu bisa membersihkan diri, bisa menjaga bayinya, gitu kan ya Ibu, bisa mencegah infeksi juga selama masa nifas ini. Ini mungkin akan membutuhkan waktu 10 menit sampai 15 menit Ibu. Apakah Ibu setuju? Setuju Ibu. Baik, jika Ibu setuju, saya akan mulai ya Ibu. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kontraksi sendiri Ibu. Nah, tadi Ibu di sini merasakan kayak mulus-mulus gitu ya Ibu, kayak seperti kontraksi waktu itu. Nah, itu biasa ya Ibu terjadi selama masa nifas karena rahim Ibu sedang memulihkan diri. Nah, untuk perdarahannya sendiri, di sini Ibu juga bilang kalau perdarahannya warna merah kehitaman gitu ya Ibu, dan baunya khas. Ini normal ya Ibu, alhamdulillah. Nanti kalau Ibu mengalami menemukan hal-hal seperti baunya sudah menyengat gitu ya Ibu, Ibu bisa kontrol ke sini. Nah, untuk gizinya sendiri, di sini saya akan menjelaskan tentang gizi Ibu nifas ya Ibu. Iya. Oh ya, sebelumnya ini Ibu saya punya pamflet, Ibu bisa baca ya Ibu di sini. Nah, selain bisa di situ, saya juga akan menjelaskan di sini Ibu. Nah, di sini ada piramida nutrisi Ibu. Nah, kebutuhan ibu nifas itu nanti ada karbohidrat, protein, sayur, buah, lemak, gula, mineral gitu ya Bu, seperti ibu hamil sebelumnya. Nah, tapi kalau ibu nifas ini membutuhkan tambahan kalori sebanyak 500 kalori. Nah, di sini ada karbohidrat Ibu. Nah, karbohidrat ini Ibu bisa dapatkan dari beras atau nasi, jagung, ubi, roti gitu ya Ibu. Nah, di sini Ibu membutuhkan 6 porsi. Nah, untuk protein sendiri ada protein hewani dan protein nabati. Nah, protein hewani ini apa aja? Kayak ikan, daging gitu ya Ibu. Nah, telur, dan ini juga ada protein nabati. Nah, protein nabati ini kayak tempe, tahu, kacang-kacangan gitu ya. Nah, protein ini Ibu membutuhkan 4 porsi. Nah, lalu sayuran Ibu. Nah, sayuran ini Ibu ada membutuhkan 4 porsi. Diutamakan yang kaya akan zat besi atau sayur-sayuran hijau ya Ibu, karena Ibu sedang mengalami perdarahan gitu kan. Nah, di sini juga ada buah-buahan Ibu, ada Ibu membutuhkan 4 porsi. Diutamakan Ibu mengonsumsi yang banyak banyak serat. Nah, karena Ibu kan biar lancar BAB-nya nanti. Nah, di sini juga ada lemak Ibu, lemak dan minyak. Ini Ibu membutuhkan 6 porsi. Dimana dalam satu porsinya itu ada 1 sendok teh ya Ibu, dalam 1 sendok teh. Bisa didapat dari mana aja Ibu, kayak menggoreng tahu, tempe, atau menggoreng ikannya nanti bisa didapat dari situ Ibu. Nah, untuk gulanya sendiri Ibu membutuhkan 2 porsi dalam sehari. Satu porsinya itu 1 sendok makan. Nah, bisa dapat dari mana? Kayak kue, biskuit gitu ya Ibu, yang atau minuman yang Ibu minum gitu kan. Nah, terus ini ada mineral atau air. Nah, air ini Ibu sehari itu harus 3 sampai 4 liter Ibu, atau setara dengan 13 sampai 14 gelas sehari. Nah, untuk saran penyajiannya Ibu bisa begini ya Ibu. Nah, untuk satu piringnya Ibu bisa begini. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang kebersihan Ibu dan adik bayi. Nah, untuk kebersihan diri Ibu bisa seperti biasa Ibu mandi gitu ya. Nah, kalau untuk kebersihan Ibu, kami mengutamakan untuk kebersihan alat kelamin yang di bawah ya Ibu. Nah, Ibu kalau membersihkan alat kelamin Ibu itu dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas. Nanti kalau Ibu membersihkan dari bawah ke atas, nanti bisa bakteri yang ada dari anus itu bisa menginfeksi luka itu ya Ibu, luka yang kemarin dijahit. Nah, juga untuk menginfeksi saluran kencing. Nah, untuk itu Ibu juga mencuci tangan baik sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Nah, Ibu juga harus menjaga kebersihan bayi ya Ibu, memandikan bayinya gitu ya. Juga sering-sering mengganti popok bayinya biar tidak iritasi gitu ya. Nah, juga di sini ada pakaian Ibu. Untuk pakaian Ibu sendiri, Ibu bisa menggunakan pakaian longgar, ada kancingnya di sini ya Ibu, jangan menggunakan pakaian ketat.
Dan ibu juga bisa menggunakan bra yang menopang ya ibu. Ibu kan payudara sudah menampung banyak ASI, jadi biar nggak terlalu berat, ibu bisa menggunakan bra yang menopang. Nah, untuk pakaian bayinya, ibu jangan menggunakan pakaian kepada bayi itu yang apa sih, ada guritanya itu bu, yang biasanya gurita-gurita itu jangan. Terus juga jangan pakaiin popoknya itu di atas pusarnya tapi di bawah pusarnya ya bu, agar tali pusarnya itu mendapat angin. Dan juga untuk membersihkan tali pusarnya sendiri, ibu jangan menggunakan alkohol ya. Nah, itu nanti bisa berbahaya ya ibu. Nah, lalu untuk buang air besar dan buang air kecilnya di sini ibu sudah bagus ya, sudah lancar gitu, sudah baik, itu dipertahankan ibu. Nanti kalau untuk buang air kecilnya Anda kesusahan gitu, ibu bisa mengompres bagian bawah ini dengan air hangat gitu kan, botol gitu kan, air hangat gitu dikompres. Nah, untuk kalau kesusahan buang air besar, ibu bisa mengkonsumsi buah-buahan yang kaya serat gitu ya ibu. Dan untuk menyusuinya sendiri, nah ibu menyusui ini ibu bisa 8 sampai 12 kali atau 13 kali dalam sehari ya ibu. Nah, kalau bayinya tidur lebih dari 3 jam, ibu bisa bangunin dulu untuk menyusui. Menyusuinya juga bergantian bu, kanan sama kiri selama 10 menit. Nah, juga ngomong-ngomong soal menyusui, ibu ini kan harus ASI eksklusif nih kan. Nah, ibu juga harus menjaga psikologis ibu. Nah, jangan terlalu stres, jangan banyak pikiran gitu ya ibu. Nanti kalau ibu banyak pikiran juga mempengaruhi produksi ASINya. Nah, kalau ibu pengen cerita gitu, bisa cerita ke suami gitu ya ibu. Kalau ibu capek, bisa gantian dengan suami atau keluarga yang lain. Dan juga bisa cerita ke temennya gitu ya ibu, kalau suami dan keluarga sedang sibuk. Kalau nggak bisa juga bisa cerita kepada kami, nanti kami memberikan jalan keluar yang terbaik. Lalu untuk perawatan payudara ibu sendiri, nah ibu harus sering-sering membersihkan payudara ya ibu. Nah, payudara juga harus tetap kering gitu. Nah, kalau ada yang lecet sedikit, ibu bisa mengoleskan sedikit ASI yang keluar itu ke putingnya. Kalau lecetnya agak besar, ibu bisa mengoleskan kapas yang diberi baby oil atau minyak kelapa ke putingnya ya ibu, agar keraknya itu lunak gitu. Lalu nanti diangin-anginkan dulu ibu sebelum pakai branya. Nah, untuk senggama atau hubungan ibu sendiri ini, maaf ya, ini keputusan ibu dan suami. Nanti saya sarankan untuk ibu melakukan hubungan ini setelah sudah tidak ada darah yang keluar ya ibu. Nah, untuk KB-nya sendiri di sini saya memperkenalkan KB-KB ya ibu. Nah, di sini ada metode steril atau operasi. Nah, di sini kelebihannya ini permanen ya ibu, dan tidak mengganggu selama hubungan. Nah, kelemahannya ini nggak bisa balik lagi bu, nanti nggak bisa hamil lagi gitu kan kalau sudah disterilin, karena di sini diikat atau diputus gini ya ibu. Nah, di sini juga kelemahannya itu ini harus melakukan operasi. Nah, ini lalu ada KB IUD atau spiral. Nah, nanti dimasukkan ke rahimnya gini ya ibu. Nah, untuk kelebihannya sendiri ini bisa bertahan sampai 10 tahun, lalu bisa dilepas kapan saja. Nah, untuk kekurangannya pas pertama kali pakai itu nanti ibu mungkin akan merasa tidak nyaman dan akan ada perdarahan menstruasi yang berlebihan ibu. Nah, untuk selanjutnya ini ada KB implan atau KB susuk. Nah, di sini dimasukkan seperti ini ya ibu, kalungannya nanti dimasukkan. Nah, ini bisa bertahan selama 3 tahun ibu, dan kekurangannya itu nanti mungkin ibu bisa nyeri kepala, jerawatan gitu ya ibu, mual, dan juga perubahan mood gitu. Nah, di sini ada KB suntik, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, kalau untuk 3 bulan ini kan ibu tidak perlu menghitung gitu kan kapan masa suburnya. Terus ini juga efektif untuk kehamilan dan juga aman untuk ibu menyusui. Tapi efek sampingnya nanti ibu bisa sakit kepala, terus ada penambahan berat badan gitu ya ibu. Nah, di sini selanjutnya ada pil KB. Nah, pil KB ini ibu sering melihat kan, juga mudah didapatkan dan harganya murah. Nah, di sini juga pil KB itu dapat mengurangi PMS ibu dan dapat melindungi ibu dari radang panggul. Terus kekurangannya itu ini harus tiap hari diminum, nggak boleh bolong ya ibu.
Nah, untuk kondom, nah ibu ini kondom ini sering melihat ya bu di Indomaret gitu kan, ini makanya ini mudah didapat gitu kan, terus juga bisa menjaga IMS. Namun ini cuma dipakai satu kali, ibu bisa dipakai satu kali aja, dan tidak menjamin 100% keamanan dalam menjaga jarak kehamilan. Bisa jadi nanti kondomnya ini bocor gitu. Nah, setelah ini sudah selesai bu pembicaraan atau penyuluhan dari saya. Mungkin ada yang ingin ibu tanyakan atau yang kurang dimengerti? Kalau untuk KB Bu, biasanya itu ibu sering pakainya tuh yang mana ya? Yang sering mereka pakai? Kalau setahu saya yang sering dipakai itu yang suntik ibu. Kalau di daerah saya di sini sering dipakai yang disuntik, tapi saya menyarankan untuk IUD karena aman juga ya ibu untuk ibu menyusui gitu. Nanti bisa dipakai lepas kapan saja kalau ibu ingin menghamil lagi atau ingin hamil lagi gitu ya ibu. Baik Bu. Nah, ada lagi ibu? Mungkin sudah cukup. Baik ibu, jika ibu sudah cukup atau sudah paham, bisa mengulangi lagi apa yang saya sampaikan tadi. Tadi saya sebagai ibu nifas harus menjaga kebersihan tubuh saya, menjaga kebersihan bayi saya, terus mengutamakan gizi. Setelah itu mungkin cara berpakaian, terus merawat payudara, habis itu merawat tali pusat anak saya, seksual, dan terakhir macam-macam KB, mengenal KB. Nah, baik ibu, bagus sekali ya ibu sudah paham. Lalu tadi ibu, seperti ibu yang katakan tadi, ibu harus menjaga gizi ya ibu, gizi yang seimbang seperti tadi. Lalu ibu juga harus menjaga kebersihan ibu, menjaga kebersihan adiknya juga, terus dengan takut-takut untuk buang air besar atau buang air kecil, juga memikirkan untuk KB ya ibu, dan jangan stres gitu ya. Baik ibu, semoga ibu sehat selalu dan tetap bisa beraktivitas seperti semula gitu, adik dan juga sehat. Dan untuk kunjungan selanjutnya ibu bisa 1 minggu lagi ya ke sini. Sudah ibu, begitu saja. Ini boleh dibawa pulang? Oh ya ibu, boleh dibawa pulang, monggo. Terima kasih Bu Bidan. Oke ibu.